أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمم معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم.
أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. Baik, silakan saudara buka Al-Quran, baca surat Al-Hijr ayat 16 sampai dengan 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. Apa makna kosakata di bawah ini? Buruj, bintang-bintang. Istaraqa, mencuri. Shihabun, api yang berpijar, kobaran api. Madadnaha, kami bentangkan ia. Mauzun, yang tertimbang atau tertakar. Baik, coba saudara jelaskan korelasi ayat yang saudara baca tadi dengan ayat yang sebelumnya. Serta jelaskan sababun nuzulnya kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Korelasi atau munasabah antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Pada ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya di antara sifat-sifat orang kafir adalah mereka senantiasa ingkar kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika sesuatu tersebut telah jelas mereka lihat di depan mata mereka secara nyata, digambarkan bahwasanya seolah-olah ketika itu mereka dibawa ke langit dan melihat keajaiban yang ada di langit, maka mereka pun akan berkilah bahwasanya mata kami telah dikaburkan. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, melanjutkan bahwasanya di antara tanda-tanda keajaiban kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan di langit itu bintang-bintang yang menjadi perhiasan langit tersebut. Maka ini masih berbicara tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk sabab nuzul daripada ayat-ayat ini, maka kami tidak menemukannya, baik itu di Lubabun Nuqul milik Asyuti ataupun sabab nuzul milik Imam Al-Wahidi. Baik, silakan saudara terjemahkan dan tafsirkan ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat yang ke-16 di surah Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nadhirin." Dan sungguh telah kami jadikan di langit itu bintang-bintang, dan kami hiasi langit tersebut dengan bintang-bintang tersebut bagi orang-orang yang memandang.
wa hafidnaha min kulli syaitanir rajim. Dan kami jaga langit tersebut dengan bintang tersebut daripada syaitan-syaitan yang terkutuk. Illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin. Kecuali setan-setan yang mereka berusaha untuk mencuri pendengaran, mencuri berita di langit, maka yang terjadi pada mereka adalah mereka akan dikejar oleh kobaran api yang terang. Maka di ayat yang ke-16 ini Allah jelas menerangkan bahwasanya di antara tanda kebesaran Allah adalah Allah jadikan langit. Ketika kita perhatikan langit di malam hari, maka di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah berupa bintang-bintang yang menjadi penghias langit tersebut. Maka di antara fungsi daripada bintang itu ada 3 sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah sebagai penghias langit. Di surah Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Selain sebagai penghias langit, ketika kita melihat khususnya di daerah yang terbuka, kemudian jelaslah langit, maka begitu indah. Kita melihat malam-malam dengan indah. Apalagi bersama orang yang kita cintai, kemudian meminum kopi bersama, masya Allah, indah. Ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fungsi yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan bintang ini sebagai penjaga langit dari syaitan-syaitan yang berusaha untuk mencuri berita langit tersebut. Wa hafidnaha min kulli syaitanir rajim. Kami jaga langit tersebut yaitu di alam malakut, di mana di situ ada para malaikat dan dulunya para syaitan dari kalangan jin senantiasa nongkrong duduk di situ untuk mencuri pendengaran, dan mereka lemparkan, mereka transferkan kepada wali-wali mereka dari manusia, itu para dukun dan sebagainya. Dan ini sangat jelas digambarkan di surah Al-Jin bahwasanya dulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, para jin itu biasa mereka duduk-duduk untuk mencuri pendengaran. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Dulu sebelum diutusnya Muhammad ini, kami biasa duduk-duduk di langit untuk mencuri pendengaran. Kok sekarang faman yastami'in ana yajid lahu shihaban rasada. Nah, kalau sekarang tidak bisa lagi, siapa saja yang berusaha untuk mencuri-curi pendengaran, maka pasti akan dikejar oleh kobaran api, yaitu bintang tersebut. Kemudian fungsi bintang yang ketiga yang juga dijelaskan oleh Allah dalam surah An-Nahl adalah wa alamat, yaitu sebagai tanda agar kita tidak tersesat. Di surah An-Najm Allah berfirman, "Wan najmi idza hawa," dan demi bintang saat ia tenggelam, "ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Tidaklah sahabat kalian yaitu Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang sesat, dan juga dia bukan orang yang sesat. Dhalla sama-sama sesat dengan ghawa. Maka ketika kita berada di perjalanan, maka kita bisa mengetahui arah angin. Misalkan bintang ini menunjukkan arah utara, bintang ini menunjukkan arah selatan, kita tidak akan tersesat. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang tersebut mereka mendapatkan petunjuk. Maka korelasi yang ada di dalam surah An-Najm tadi, ketika Allah bersumpah dengan bintang, jika kita mengikuti bintang kita tidak akan tersesat, maka ketika mengikuti Nabi Muhammad SAW pun kita juga tidak akan tersesat. Hidup dengan bintang. Illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin. Jadi Allah jaga langit tersebut dari para syaitan, dari kalangan jin yang berusaha untuk mengejar, untuk mencari berita. Maka siapa yang berusaha untuk mencari berita akan dikejar oleh kobaran api daripada bintang tersebut. Disebutkan dalam sebuah hadis yang panjang bahwa ketika para jin dan para syaitan dari kalangan jin tersebut berusaha untuk mencuri berita, maka mereka senantiasa dikejar oleh kejaran api, oleh bintang, sampai mereka menuju wali-wali mereka dari kalangan manusia, yaitu para dukun. Ada di antara mereka yang berhasil sampai dan mengabarkan kepada dukun, tapi kemudian toh akan meninggal, akan mati, akan terbakar oleh bintang itu. Itulah kenapa ada berita yang masih bocor kemudian sampailah kepada dukun tersebut sebagai cobaan, sebagai fitnah bagi manusia agar mereka tidak bermain dengan sihir tersebut. Jadi itu bukan fitnah dan juga cobaan bagi umat manusia terkait dengan keimanan mereka. Oh, ternyata apa yang dikatakan oleh dukun tersebut benar kok. Ya benar, hanya satu saja. Seribunya itu berupa kedustaan, berita-berita yang salah. Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli syai'in mawzun. Pada ayat yang ke-19, setelah ayat 16 sampai 18 Allah menjelaskan bagaimana Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah di langit,
Maka kemudian di ayat 19 Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya di bumi. Wal arda madadnaha, dan bumi sungguh telah kami bentangkan dia. Bumi dibentangkan. Sebagaimana kita tahu ketika diteliti secara sains bahwa bumi itu bentuknya adalah bulat. Sebagaimana dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Khalaqas samawati wal arda bil haqq yukawwirul laila 'ala an-nahari wa yukawwirun nahara 'ala al-layl." Ini pun kata para ulama ahli tafsir menunjukkan bahwasanya bumi itu bulat. Namun kenapa di sini Allah menjelaskan bahwa bumi itu dibentangkan? Karena kecilnya ukuran kita dan bumi begitu besar, maka kita yang berjalan di atas bumi tersebut seolah-olah seperti datar, padahal bentuk sebenarnya dia adalah bulat. Begitu juga Allah berikan kenikmatan-kenikmatan yang lain berupa atmosfer, berupa gravitasi, sehingga kita tidak jatuh ataupun mengambang seperti di bulan. Baik. Coba ini ada pertanyaan, saudara jawab ini. Apa maksud kami menjaganya dari setiap setan-setan yang terkutuk? Ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi kami di dalam Al-Qur'an, makna yang pertama itu adalah lita'zim. Bukan litakom, bukan menunjukkan untuk bilangan yang banyak, tapi lita'zim. Sebagaimana kalau kita kami berdiri di sini padahal satu orang. Bukan ma'alwer, bukan. Ini yang pertama. Jadi bukan lilkasrah tapi lita'zim. Tapi yang kedua, bisa jadi di dalam prosesnya Allah melibatkan makhluk yang lainnya, tetapi itu atas perintah Allah. Maka di sini Allah melibatkan makhluknya sehingga menggunakan lafaz kami. Jadi ada dua sisi kenapa Allah menggunakan lafaz kami di dalam Al-Quran. Bukan takdim di sini, bukan ya? Kalau di sini melibatkan makhluk yang lain. Melibatkan makhluk yang lain. Umpamanya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu Di antara Allah menurunkan Al-Quran dan menjaganya bukan Allah jaga sendiri, tapi dengan wasilah dengan orang-orang yang menghafal Al-Quran tersebut. Baik, coba saudara sebutkan setan yang mana yang mencuri berita-berita itu, maksudnya apa ya? Ya, setan dari kalangan jin, di mana mereka adalah wali-wali daripada dukun dan tukang-tukang sihir. Jadi mereka ini adalah setan dari golongan jin, bukan dari Berarti golongan kalau manusia. ada kiai yang menyampaikan itu hukumnya haram itu ya? Bagaimana, saya mohon maaf? Ada kiai yang menyampaikan nanti kamu akan begini-begini, itu haram hukumnya kan? Kalau apa yang dia sampaikan tersebut berasal dari setan, ya itu haram. Bagaimana membedakan antara setan itu bukan? Kalau dia berbicara bahwasanya kamu nanti pasti tanggal sekian, nanti kamu berdiri tanggal sekian seperti itu, ini perkara gaib yang sudah pasti hanya Allah yang mengetahui. Kemudian setan tersebut mencuri dari berita langit dan disebarkan kepada ya. Nah, artinya boleh tidak kiai berbicara begitu? Meskipun kiai ketika itu benar dari setan, maka tidak boleh. Jadi perbuatannya yang dipermasalahkan. Jadi tidak boleh kesimpulannya kiai ya. Dan Jadi yang dipertekankan perbuatannya. Yang dipertekankan perbuatannya. ya perbuatannya tidak boleh lah. Pokoknya kiai boleh nggak bicara itu, nggak boleh gitu kan? Ya. Ya, silakan kiai didengarkan. Baik, bagaimana menurut Anda agar bumi ini kokoh dan tidak bergetar? Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan dengan dipancangkannya gunung. Jadi gunung ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pasak supaya bumi tersebut kokoh dan juga tidak goncang. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Dan juga dalam ayat yang lain wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bihim. Jadi dengan adanya gunung sebagai pasak tersebut sehingga kokoh dan bumi tidak bergoncang. Baik, yang saudara sampaikan itu kan semuanya dalam Al-Quran. Gimana sih penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Terkait yang mana maksudnya? Yang ayat yang saudara baca tadi semua itu. Untuk keterkaitan dengan masa sekarang ini, yang pertama yang berkaitan dengan langit, maka di antara tanda juga kebesaran Allah SWT, Allah berikan ilmu kepada manusia untuk bisa mempelajari bintang-bintang yang ada di langit. Maka kita pernah lihat, misalkan di Lembang, orang-orang bisa melihat meropong dan melihat, oh ini bintang ini, oh ini planet ini, oh ini planet ini semuanya adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan akan terus berkembang seperti itu. Maka Allah akan terus berikan tanda-tanda kebesaran Allah di ufuk agar mereka itu yakin bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang
berhak disembah. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haq. Jadi kemajuan teknologi dan juga kemajuan ilmu dalam sains ini semuanya adalah karena kebesaran Allah SWT dan juga ilmu yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Demikian juga ketika manusia mempelajari seperti apa bentuk bumi dan lain sebagainya, dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan sains, maka ternyata terjawablah bahwa di Al-Quran ini benar, bahwa bumi bulat besarkan itu terjawab dengan adanya sains. Dan juga hal yang lain yang itu terbukti di zaman sekarang, padahal wahyu ini telah turun bertahun-tahun dahulu. Tapi masih boleh datang ke kiai ya. Harus datang ke kiai untuk Tanya minta tadi ilmu. itu ya. Baik, barakallah. Jurus mustafadah enggak usah? Kesimpulan tidak? Satu lagi. Kesimpulan. Silakan, satu lagi boleh. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari beberapa ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bintang sebagai penghias yang ada di langit, kemudian juga penjaga dari syaitan yang hendak mencuri berita, dan juga satu lagi adalah sebagai tanda agar orang tidak tersesat. Yang kedua, bahwa setiap syaitan dari kalangan jin yang berusaha untuk mencuri berita di langit, maka Allah akan lempar dia dengan bintang. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini terbentang sehingga manusia bisa hidup di atasnya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit-langit sebagai pasak bumi sehingga bumi itu tidak goncang. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan dari air hujan di bumi tersebut untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Ya, gunung-gunung yang jadi pasak bumi, bukan langit-langit ya. Tadi salah ngomong. Ya, Mohon maaf. Gunung-gunung baik. maksudnya. Barakallah. Jazakumullah khairan. Baik, shadaqallahul azim. Baiklah, peserta selanjutnya dengan nomor peserta TF213. Kami panggil peserta dengan nomor TF213.